Kenapa Dian? Sakit. Kemarin kan Sahril sakit, kemudian Sahril hari ini sudah Sahril sakit dan hari ini Dian lagi yang sakit. Siapa yang bertetangga dengan Dian? Ada? Tidak ada? Oh ya sudah, kalau tidak ada, mari kita doakan Dian semoga cepat sembuh dan bisa kembali belajar bersama kalian. Amin. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu nasional. Ayo silakan berdiri.
Yang pertama, kalian dapat menemukan kata atau kalimat ciri teks prosedur. Kalian akan mampu untuk menemukan kata-kata di dalam ciri teks prosedur, kemudian kalimat di dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua, kalian akan dapat menyimpulkan teks prosedur tentang cara membuat sesuatu dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diskusi, lalu kalian akan menyimpulkan teks prosedur yang akan dibagikan nantinya. Kemudian di dalam tujuan pembelajaran, setelah tujuan pembelajaran ada KKM. KKM itu apa? KKM itu apa? Ini sudah dibahas kemarin. Nilai yang akan kalian peroleh. Kalau kalian mampu untuk menemukan kata atau kalimat ciri teks prosedur, kemudian mampu menyimpulkan, maka kalian akan mendapatkan nilai. Nah, di nilai ini ada 70 nilai yang akan kalian peroleh. Minimal 70. Lebih bagus kalau di atas 70. Yang penting jangan di bawah 70. Jadi usahakan nanti kalian harus kerjasama yang baik kepada kelompok-kelompoknya supaya kalian mampu untuk mendapatkan nilai 70 ke atas. Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke manfaat. Sama yang manfaatnya mengetahui tentang kata atau kalimat yang digunakan dalam teks prosedur. Oke, kita langsung saja bagi kelompok. Ayo bagi kelompok. Silakan untuk berdasarkan kelompok masing-masing. Sudah dulu berdasarkan kelompok masing-masing. Mana kelompok garasi? Angkat tangan kelompok garasi. Oke. Kemudian kelompok isi. Kelompok isi hanya 2 orang karena dia kan sakit. Kemudian kelompok literasi mana? Oke, hadir semua. Kelompok konjungsi. Coba sebelum kita mempelajari materi, coba terbagi gambar apa? Di antara kalian, siapa yang tahu langkah-langkah atau cara membuat teh? Saya baru. Kasih ya. Nila coba. Makan berdiri. Bagaimana cara membuat teh? Coba kemukakan dulu langkah-langkah cara membuat teh. Membuat teh bagaimana? Siapkan. Siapkan air dalam gelas. Taruh teh panas berat. Kemudian Diaduk. oke, terima kasih Milan. Tadi bilang siapkan apa? Siapkan air. Kemudian gelas. Gelas dulu. Ayo siapa yang bisa mengemukakan langkah-langkah membuat teh dengan tepat? Kalau Milan tadi masih belum tepat sedikit. Silakan ini. Siapkan gelas dan sendok, kemudian masukkan teh sirup ke dalam gelas. Lalu tuangkan air panas, aduk hingga menjadi berwarna merah. Kemudian masukkan gula pasir ke dalam gelas yang berada teh. Teh siap diminum. Ya, bagus sekali. Teh lebih ini yang lengkap.
Teh siap diminum. Ya, oke, kita masuk ke materi kata atau kalimat ciri teks prosedur. Sambil menyimak, silakan ditulis. Sambil menyimak. Perhatikan juga ya. Di sini ada 3 nomor. Siapa yang bisa bacakan nomor 1? Ciri teks prosedur. Nur Fadila, silakan Nur Fadila. Ya. Nomor 1 saja. Nomor 1 menggunakan kata kerja perintah atau disebut dengan imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan dan i. Kan dan i. Contohnya seperti kan, i dan partikel lah. Contohnya seperti siapkan. Perhatikan di sini ada kata yang bergaris tebal. Siapkan, hindari, dan panaskan. Berarti itu termasuk kata kerja perintah yang berakhiran dengan partikel i, la, dan kan. Siapkan. Kemudian hindari, dan yang terakhir ada panaskan. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa membaca ciri teks prosedur yang bagian kedua? Siti Farhan, silakan Farhan. Siti. Menggunakan kata teknik yang berkaitan dengan topik bahasan. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Misalnya, contohnya seperti ini. Ketika kamu menemukan sebuah topik manfaat internet, nah, istilah-istilah yang ada di dalam topik tersebut pasti akan ada download, kemudian dulu, delete, dan copy. Kemudian berikut yang ketiga. Siapa lagi yang mau baca? Ciri teks prosedur yang ketiga, Dimas. Gunakan kata dalam kurung ya, bagus sekali Dimas. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Konjungsi yang bercerita tentang waktu. Kemudian kata penghubung, contohnya seperti ini. Kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Boleh juga konjungsi itu berupa dan, atau. Itu salah satu kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Kata penghubung itu sama dengan konjungsi. Kemudian kalau kata kerja perintah itu disebut dengan imperatif. Berikut yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat yang membujuk seseorang atau mengajak. Contohnya seperti marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat persuasif atau kalimat yang membujuk seseorang? Bagaimana contoh kalimat membujuk? Bagaimana? Contoh kalimat membujuk selain contoh ini kan contohnya marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Ayo, siapa yang bisa berikan satu contoh kalimat persuasif menggunakan kata marilah? Mengajak.
Masih ada yang lain? Contoh kata kalimat persuasif menggunakan kata marilah. Masih ada yang lain? Farha lagi. Silakan Farha. Selain contoh ini, menggunakan kata marilah atau ayo, kata ayo. Marilah kita apa? Marilah kita pergi. Boleh. Marilah kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita belajar bersama di rumahnya Dimas. Ayo kita belajar kelompok di rumahnya Sri Wahyuni. Mari kita belajar kelompok di rumahnya Milan. Itu adalah contoh kalimat persuasif yang menggunakan kata ayo dan marilah. Marilah atau mari, boleh pakai mari, marilah, ayo, ayolah, boleh. Kemudian yang kelima, siapa yang membacakan yang kata atau kalimat ciri teks prosedur yang kelima? Yang belum pernah. Yang belum pernah siapa? Fakih? Boleh Fakih? Nomor 5, silakan coba dibaca. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Contohnya seperti ini. Ini 400 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. Alat dan ada juga yang disebutkan temanmu tadi tentang alat itu dirinci. Misalnya cara membuat teh. Alat yang digunakan di dalam membuat teh apa semua? Alat. Kalau ibu tanya bahan yang digunakan di dalam membuat teh apa? Alatnya apa alat? Alat. Kalau alatnya berarti gelas, sendok. Kalau bahannya kemudian berikut yang terakhir verba, material, dan tingkah laku. Contohnya seperti ini. Tuangkan santan dilakukan dengan ungkapan misalnya siapkan teh, panaskan air, haluskan bumbu. Jika kamu membuat barangkali rica atau apa, haluskan rica, kemudian panaskan air. Itu contoh verba, material, dan tingkah laku. Nah ini tadi contoh cara membuat teh. Di sini ada alat dan bahan. 1 buah gelas, 1 buah sendok. Coba baca bareng-bareng. Alat dan bahan. 1 apa? 1 buah gelas, 1 buah sendok, 1 buah teh jeruk, gula teh secukupnya, 5 batisi air hangat. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Pertama-tama masukkan air hangat ke dalam gelas yang sudah disediakan.
Kalau kata atau kalimat perintah, ada tidak? Kamu temukan kalimat perintah. Masukkan gula secukupnya. Kemudian aduk teh. Masukkan air. Itu contoh kalimat perintah. Kemudian konjungsi atau kata penghubung kemudian
ada kalimat perintah. Kalau kamu dapat kalimat perintah di teks tadi, tulis di sini. Kalau kamu dapat kata penghubung, tulis di sini. Ada? Kalimat perintah misalnya masukkan buku. Kalimat perintah itu boleh siapkan buku, tuangkan air panas, buatlah pola pada kardus. Memerintah, menyuruh. Ada tidak? Kata penghubung dan atau kemudian setelah itu lalu. Kalau dia satu kata berarti di sini kan ada kata penghubung kalimat. Kalau dia kalimat berapa? Ini ada ada tidak kata kasih nomor yang satu. Tapi kalau kamu dapatnya kan juga kemudian kamu dapat berarti dikasih nomor ya. Ini kalimat, ini kata. Sampai di koma kalau ada koma. Siapa yang bertugas menulis? Farhan. Kalau ada rumah di situ sama rumah cuman kalau
Kalau kamu mendapatkan dua kata yang sama, misalnya ada kata kemudian, dilakukan kemudian, itu kan merupakan kata kemudian. Kalau kata sebenarnya, sudah. Bukan hanya di langkah-langkah dicari kata penghubungnya dari awal. Carinya dari pertama, dari yang di bawah gambar tadi. Cari dari sini. Dia seperti ini. Kan ada dua. Kalau dia ke di
kata penghubung dengan kalimat perintah. Kemudian ada lagi kolom di nomor 2 itu disimpulkan. Yang teks paling depan itu kamu simpulkan. Masukkan ke tabel kolom nomor 2 yang terakhir sekali. Ya. Kalau sudah selesai kalimat perintah dengan kata penghubung.
Nanti ibu tunjuk siapa yang akan maju presentasi. Jadi tiap kelompok siap-siap memang. Nanti ibu tunjuk secara acak. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Sudah? Kelompok narasi sudah selesai? Sudah? Kelompok narasi sudah. Kemudian kelompok diksi sudah. Kelompok literasi sudah. Sudah kan? Sudah atau belum? Nah, oke sudah. Kemudian kelompok konjungsi udah. Oke, silakan kalau sudah selesai silakan disimpan buku dan pulpennya. Simpan buku dan pulpen. Ibu mulai dari kelompok narasi. Jadi yang presentasi dimulai dari kelompok narasi. Boleh novel, presentasi novel, bisa? Ya. Selanjutnya ada kelompok diksi. Jadi siap-siap Sri Wahyuni untuk kelompok diksi yang akan presentasi. Ayo silakan novel, kasih besar suara. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi Kelompok lain, kami isi, Pak. tentang mengumpulkan teks prosedur yang berjudul cara membuat nasi goreng spesial. Nasi goreng spesial adalah menu yang paling banyak dipilih di berbagai restoran. Adapun bahan yang diperlukan adalah nasi putih ayam, suwir, daun bawang, garam, gula pasir, telur ayam, minyak goreng, kecap manis, dan bakso. Kemudian bumbu yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan cabai merah, serta selisih. Lalu cara membuatnya: 1. Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan dan nyalakan kompor dengan api kecil. 2. Haluskan seluruh bumbu yang dibutuhkan, kemudian tumis bumbu dalam minyak goreng yang telah panas hingga baunya harum. 3. Masukkan ayam dan bakso ke dalam wajan dan aduk secara merata hingga matang. 4. Kocok 1 butir telur, kemudian digoreng orak-arik. 5. Tambahkan nasi ke dalam wajan. Tuangkan bahan pelengkap seperti kecap manis, garam, dan gula pasir, dan aduk hingga merata. 6. Pindahkan nasi ke atas piring. 7. Kemudian masukkan 1 butir telur untuk dijadikan telur mata sapi. 8. Setelah telur matang, letakkan telur mata sapi di atas nasi goreng yang telah dipindahkan ke atas piring, dan nasi goreng pun siap dinikmati. Sekian presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Dari tangan yang lain hingga saling berpisah dan melakukan segala perhatian. Ia untuk tangan berpisah dari tangan kiri Ibu mau tanya kelompok diksi. Kelompok diksi tadi Pagi dari kelompok literasi presentasikan tentang apa? Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, berikut yang terakhir kelompok konjungsi. Silakan Windy. Boleh Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju sedikit. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang lingkungan teks dunia
Sukmawati, silakan Sukmawati. Hari ini kita belajar tentang contoh teks prosedur. Cara membuat kalimat ciri teks prosedur terbagi menjadi 6. 1. Menggunakan kata perintah. 2. Menggunakan kata teknis. 3. Menggunakan kata penghubung. 4. Menggunakan kalimat persuasif. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang alat dan bahan. 6. Menggunakan tema tingkat laku. Terima kasih Sukmawati. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita membahas tentang kata atau kalimat ciri teks prosedur. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama, ciri yang pertama menggunakan kata perintah. Kemudian yang kedua menggunakan kata teknis. Yang ketiga menggunakan kata penghubung. Kemudian dan yang terakhir menggunakan verba tingkah waktu. Jadi pembelajaran hari ini ada 6 ciri kata atau kalimat yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya, coba siapa ini? Khalid. Untuk pembelajaran berikutnya masih tentang teks prosedur, namun dengan materi yang berbeda, submateri yang berbeda, yaitu tentang unsur-unsur kebahasaannya. Kalau pertemuan pertama kemarin membahas tentang pengertian, ciri umum, dan tujuan. Kemudian hari ini kata atau kalimat ciri teks prosedur. Dan untuk pertemuan berikutnya tentang kebahasaan teks prosedur. Silakan cari-cari di Google lagi referensi-referensi tentang ciri unsur kebahasaan teks prosedur. Senang tidak belajar tentang ciri kalimat atau teks prosedur? Senang ya. Kemudian sebelum ibu tutup, tadi kita mengawali dengan doa. Siapa yang ingin menutup dengan pembelajaran dengan berdoa? Pagi. Sorry, Sahril. Silakan Sahril. Siap. Sesudah kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Selesai. Terima kasih Sahril. Sahril sudah sehat? Ye.